KPU melarang singkatan akronim dalam debat selanjutnya. Apakah ini pertanda memang SGIE, sego goreng iwak endok dalam bahasa yang lain, itu memang salah? Atau memang pada waktu itu belum ada aturannya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Debat publik menampilkan yang berbeda pada episode bakal calon wakil presiden kemarin. Ada singkatan yang berbahasa Inggris, tetapi menjadikan dialog debat tidak fluently. Begitu juga ada istilah yang seharusnya tidak ditampilkan tetapi ditampilkan. KPU langsung koordinasi dengan LO dan nanti jangan diulang. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya itu sebuah kesalahan atau bukan kesalahan tetapi ke depan tidak boleh diulang, atau pertama kita baca di kumparan KPU singkatan saat debat capres-cawapres kini harus disertai kepanjangannya. Jadi ini adalah sebuah kebijakan untuk kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kalau kita melihat di Detik News, KPU minta LO briefing paslon tak ajukan pertanyaan singkatan saat debat. Kalau seperti ini, apakah memang sudah ada semacam kepastian kemarin salah, atau ya ini karena ada permohonan ini kok tidak sesuai dengan pemahaman ataupun lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat di Kompas, debat ketiga KPU minta capres beri penjelasan jika pakai singkatan dan istilah asing. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang terakhir di Kompas dan nanti kita tambahkan dengan yang lain. Debat ketiga KPU minta capres beri penjelasan jika pakai singkatan dan istilah asing. Jakarta, Kompas.com. Komisi Pemilihan Umum KPU RI meminta agar calon presiden yang akan adu gagasan pada debat ketiga Pilpres 2024 menjelaskan singkatan dan istilah asing yang tak familiar jika digunakan untuk bertanya. Hal itu juga disepakati bersama perwakilan masing-masing tim pasangan calon dalam rapat evaluasi debat kedua pada Rabu hari ini. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LO, Liaison Officer. LO ya, bukan langsung kepada yang bersangkutan. Bisa-bisa nanti apakah ini nyampe nggak ya? LO. Dari pasangan calon untuk briefing kepada capres atau cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan, kata Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI Agus Melas selepas rapat. Langkah pertama tentu kita ingatkan ke tim paslon untuk memastikan agar itu menggunakan singkatan dan istilah asing tak familiar tidak terjadi, tetapi kalaupun itu ada memang sebagai suatu pertanyaan itu dipanjangkan. Nah, ini jadi kemarin tidak dipanjangkan dan pakai istilah asing meskipun dengan menggunakan lafaz Indonesia. Melas berujar kebijakan ini sebelumnya sudah dimintakan terhadap para panelis yang berperan menyusun pertanyaan pada segmen kedua dan ketiga debat pada Pilpres 2024. Para panelis diminta merumuskan pertanyaan bersifat naratif dan tidak menggunakan singkatan dan istilah asing ataupun tak familiar. Hal yang sama dilakukan oleh capres pada debat ketiga nanti ketika mereka beri kesempatan bertanya atau sama lain pada segmen 4 dan 5. Akan tetapi seandainya ketentuan dilanggar, dalam arti masih ada calon yang bertanya dengan singkatan dan istilah asing atau tak familiar,
maka moderator harus mengambil peran. Berani nggak ya? Moderator langsung, stop Pak Capres, stop Pak Cawapres. Wah, ini pasti seru nanti kalau itu terjadi. Tapi ini sudah mendapatkan amanah dari rapat. Ini posisinya antara moderator ke pihak yang bertanya. Ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu. Wah, ini juga evaluasi terkait dengan kesana kemari yang kemarin salah satu cawapres berbeda dengan dua cawapres lainnya. Sebagai informasi, debat ketiga dengan agenda yaitu pada 7 Januari 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar akan adu gagasan soal pertahanan. Ngeri. Pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sebelumnya debat perdana cawapres nomor 2 Gibran menggunakan istilah tak familiar, SIG, begitu juga karbon. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang sebuah pelanggaran yang perlu diberi sanksi dan akan berefek terhadap pemilihan nanti, atau ya ini sebatas semacam warning saja dan jangan diulang untuk selanjutnya? Menurut analisis saya, pertama, memang pada waktu itu regulasinya belum clear terhadap para pasangan, khususnya cawapres pada waktu itu. Regulasi yang ditampilkan itu masih diperintahkan untuk para panelis, tetapi untuk cawapres belum. Tetapi ini ada tetapinya. Ini menjadi sebuah masalah ketika debat publik ada yang belum paham, bukan belum paham sih, ada yang tidak paham terkait dengan singkatan. Setiap orang, kalau dalam bahasa sosiologi, setiap orang mempunyai persepsi tentang sesuatu. Misalkan tentang singkatan A, B, C, D, itu pasti mempunyai singkatan, pemahaman yang berbeda. Sehingga kalau tidak diklirkan, tidak diperpanjangkan, ini menjadi tafsir yang berbeda terkait dengan apa, bisa-bisa nanti yang ditanyakan oleh penanya, misalkan oleh cawapres ataupun capres pada episode ketiga nanti, tidak sama pemahamannya dengan misalkan yang dijawab oleh yang bagian menjawab. Misalkan ada istilah ABG, apa menurut kalian ABG? Wah, kalau pada kesempatan rezim Orde Baru ya ABRI, birokrat Golkar. Tapi ketika temanya kepemudaan, ya anak baru gede. Tetapi kalau hubungannya dengan macam-macam, akhirnya disitulah perlunya kepanjangan atau panjangnya, clearnya itu kemudian perlu disampaikan supaya tidak ada salah paham di antara para capres ataupun cawapres. Clear. Tetapi yang kedua, LO, Liaison Officer, mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kepada capres-cawapres. Apakah ini mampu? Secara ideal harusnya mampu. Seandainya ada capres-cawapres yang tidak masuk, maksudnya LO, Liaison Officer, menyampaikan kemudian tidak sampai, ini menurut saya perlu ada semacam pada waktu briefing bersama sebelum debat, itu perlu didudukkan secara bersama supaya nanti tidak ada salah paham, karena kadang-kadang akan lebih mudah itu mohon maaf, tapi pada proses yang sebenarnya itu merugikan terhadap pasangan lain ataupun calon lain. Kita berikan kesempatan kepada liaison officer untuk menyampaikan sekuat tenaga kepada capres atau cawapres yang ada, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, supaya sekali lagi rancangan debat menyampaikan visi misi program yang di situ adalah adu gagasan dan adu strategi membangun negeri, itu kemudian kalau clear semuanya, publik akan tahu sebagaimana apa yang menjadi keinginan dari para capres-cawapres.
mau ke arah mana Pak Anies, mau ke arah mana Pak Prabowo, ataupun mau ke arah mana Mas Ganjar. Jadi clear, satunya menentang, satunya melawan, satunya pro. Nah, itu kan menarik supaya kemudian semua gitu semuanya. Kemudian analisa yang ketiga, apakah ini akan terulang dan kemudian akan berefek terhadap kemenangan dan kekalahan pada 14 Februari 2024. Kalau menurut saya terkait dengan singkatan tidak akan terulang, tetapi bahwa mereka siapa nggak tahu, pokoknya salah satu atau keduanya atau ketiganya juga, selama tidak ada regulasi yang mengaturnya, maka sangat mungkin akan menghadirkan sesuatu yang mungkin belum diatur itu. Menurut saya lebih baik teman-teman KPU segera menyelesaikan atau mengklirkan berbagai regulasi untuk debat nanti, sehingga adu gagasan, visi misi, program selanjutnya terlihat orang-orang yang hebat menghadirkan kebaikan untuk negeri ini. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi evaluasi di KPU RI. Semoga menjadi lecutan bagi semuanya. Jadi masyarakat pun juga paham bahwa ada sebuah kesalahan pada waktu kemarin. Kesalahannya itu adalah sampai saling tidak paham apa yang dimaksud. Padahal sebetulnya debat publik itu bagaimana adu gagasan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.